Salam, selamat sore yang terhormat Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, dan seluruh tim penguji UKIM PPG BES 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon. Perkenalkan, nama saya Syukur Ziraluo dengan NIM 1520 2501 0427 32. Mahasiswa PPG dalam jabatan PPG BES 3 tahun 2025 dengan program studi pendidikan agama Kristen. Pada sore hari ini pukul 16.00 WITA, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran di SMP Negeri 4 Singaraja, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya akan melaksanakannya di kelas 8 dengan materi beretika dalam memelihara lingkungan. Melalui kesempatan ini, saya memohon petunjuk dan arahannya kepada Bapak Ibu semuanya. Atas arahan dan perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya. Salam. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Bahagia semuanya? Bahagia. Kok kurang semangat? Bahagia semuanya? Bahagia. Bahagia ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita akan berdoa dulu ya dan bernyanyi. Untuk viola dan Kezia, silakan maju. Oke anak-anak, sebagai wujud cinta kita kepada bangsa dan tanah air juga kita bernyanyi lagu Indonesia Raya ya. Saya undang semuanya berdiri. Silakan duduk. Viola, David. David, materi kita hari ini apa? Beretika dalam memelihara lingkungan. Beretika dalam memelihara lingkungan. Ya, beretika di dalam memelihara lingkungan, kita sebagai orang Kristen, kita punya dasar dari mana? Dari benar Samuel, kita punya dasar dari Alkitab. Kita tidak hanya berbicara secara apa? Secara umum saja ya, tapi kita juga punya dasar dari Alkitab. Untuk itu, anak-anak, mari buka dulu Alkitabnya, lihat di atas. Kejadian 2 ayat 15. 1, 2, 3. Kejadian 2 ayat 15. Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Jadi Allah menempatkan manusia di Taman Eden adalah untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu ya. Oke anak-anak, jadi materi kita ini ada
tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, agar anak-anak menjelaskan makna memelihara lingkungan berdasarkan iman Kristen. Yang berapa ini? Pemukiman yang banyak sekali sampahnya ya, kayak pasar ya, kayak tempat pembuangan sampah. Kalian tadi lewat di situ ya, di tempat pembuangan sampah ya. Sama nggak? Sama ya, berceceran sekali sampahnya ya. Ini apa ini? Sungai ya, sungai yang banyak sekali sampahnya. Kemudian ini juga, ini pemukiman warga yang banyak sekali sampahnya. Lihat ini pemukiman juga ya. Ini juga pemukiman, tapi bersih ya. Apa tanggapan kalian yang kalian tangkap dari beberapa gambar tadi? Boleh sambil berdiri. Menurut saya kalau yang itu datanya dari bagus, karena itu tidak seperti kita menceritakan kalau menceritakan tidak sederhana, yaitu kita itu kita suruh menjaga ini posisinya. Kalau yang foto itu merasa kecewa dan juga sedih dan tidak enak banget, karena bagi saya kalau yang foto itu tidak melakukan karena itu perbuatan yang disuruh Tuhan, yaitu mengelola dan memelihara lingkungan. Ya, bagus. Ya, jadi dikaitkan dengan arti yang kita baca tadi ya, tidak sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Intinya ya, kalau kotor. Tapi kalau bersih, kita nyaman dan juga Tuhan senang. Ada lagi? Yola, lingkungan kotor itu tidak enak dipandang, bikin tidak nyaman, dan juga itu menandakan bahwa kita tidak mengusahakan dan memelihara lingkungan sesuai dengan Kejadian pasal 2 ayat 15 dan Mazmur pasal 24 ayat 1 ya. Intinya seperti itu ya. Ada kaitannya juga dengan iman Kristen kita ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan masuk pada diskusi. Dari yang tadi kita sudah baca, yang ada di depan anak-anak ini, Bapak mau bertanya, anak-anak, apa maksud Allah menempatkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman? Dipikir dulu ya. Ini sesuai dengan ayat Alkitab ini. Sudah ditulis? Ditulis dulu biar bisa jawab. Jangan hanya bergantung pada materi saja di situ ya. Kalian juga bisa kritis itu materi yang Bapak buat, apakah benar atau tidak. Ya, jangan terima iya aja. Iya enggak? Pak Guru bisa salah enggak? Bisa, ya. Namanya juga manusia punya keterbatasan dan bisa salah. Makanya anak-anak juga harus kritis. Ada yang bisa? Tidak ada? Oke, sambil dulu. Kalau yang maksud sini adalah kita semua memelihara bumi dan seisinya, karena Tuhan itu sudah menciptakan bumi dan kita adalah memeliharanya. Sama juga seperti pembelajaran ayat kita. Jadi hak kita tuh kita sudah tinggal di bumi dan kewajiban kita tuh untuk memeliharanya. Ya, berarti ini tentang hak dan kewajiban juga ya. Ya. Ada yang berbeda dengan jawaban Samuel? David? Ada lagi? David?
Sama. Alfian? Ada yang berbeda dengan Samuel? Belum. Evan? Sama. Sama. Bagaimana tadi jawabannya Samuel? Bilang sama kan berarti mengerti. Ini apa jawabannya itu? Ya, Tuhan menempatkan kita di bumi dan juga kita harus bertanggung jawab untuk memelihara bumi sebagai tempat yang Tuhan beri dan Tuhan berikan. Viola, ayo. Kita harus menjaga ciptaan Tuhan dengan malam bersama. Kita untuk bertanggung jawab dan memanfaatkan dengan baik apapun yang kita ciptakan. Kita harus menjaga ciptaan Tuhan, bukan malah merusaknya, untuk bertanggung jawab dan memanfaatkan dengan baik atas apa yang diberikannya. Ya bagus. Kita harus memelihara ciptaan Tuhan, ya. Manusia ini sebagai makhluk apa yang paling mulia, dan kita juga harus memuliakan Tuhan. Salah satunya adalah dengan cara memelihara dan menjaga lingkungannya. Asia ada sama ya? Oke, bagus. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, kita bernyanyi dulu. Please, minta tolong please. Kita bernyanyi dengar dia panggil nama saya dulu ya. Semua berdiri dulu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Tunjuk dulu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh kiralah. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, tepuk tangan. Sebelum Bapak bagi kalian untuk berdiskusi dalam kelompok, ini dibaca dulu salah satu. Evan, etika Kristen dalam memelihara lingkungan. Etika merupakan pedoman baik buruk dalam tindakan. Ya, etika itu adalah pedoman baik buruk dalam tindakan di dalam lingkungan masyarakat. Berarti itu berhubungan dengan moral. Ya, etika. Ada yang baik dan ada yang buruk. Kemudian Alfian, Etika Kristen hidup sesuai dengan Allah. etika Kristen ya, secara rohani Kristen. Hidup, etika itu adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah yang baik atau yang buruk? Yang baik ya. Jadi di dalam kita beretika sebagai orang Kristen, yang kita pilih adalah pedoman-pedoman yang baik, karena itu yang sesuai dengan siapa? Kehendak Tuhan atau Allah ya, sama. Kemudian ketiga, Apriska, besar lagi suaranya. Ya, di dalam konteks lingkungan, etika itu adalah peduli dengan lingkungan, bertanggung jawab dan kasih. Oke, sekarang berdiskusi ya, berdiskusi dalam kelompok. Jadi ini kelompok 1 tadi, ini kelompok 2. Yang kalian diskusikan itu adalah ditulis ya. Ditulis yang pertama, identifikasi permasalahan lingkungan.
di sekitar sekolah atau rumah. Kemudian tuliskan contoh etis dan tidak etis. Nomor 3, buat solusi kreatif. Buat solusi kreatif berdasarkan nilai iman Kristen. Sudah jelas? Yuk silakan didiskusikan ya. Kalian diskusikan bersama ya, bukan kerjanya satu-satu ya. Seberapa yang kalian tahu? Ya. Oke, sekarang Apriska nanti bisa duduk di sana. Atau di sini boleh, pindahin kursinya di sini. Apriska di sana. Maka ulang ya, yang pertama adalah identifikasi permasalahan di lingkungan di sekitar sekolah atau rumah. Yang kedua, tuliskan contoh etis dan tidak etis. Kemudian yang ketiga, buat solusi kreatif. Solusi itu artinya apa? Cara menangani dengan kreatif berdasarkan nilai iman Kristen. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan di depannya nilai hasil diskusinya, dan kelompok yang satu bisa memberikan pertanyaannya. Begitu juga sebaliknya, nanti kalian mempresentasikan, mereka juga bisa memberikan pertanyaan. Ya, sudah? Ini akan kelompokan tidak etis. Jadi yang satunya belum. Maksudnya kalian semua nggak apa? Kalian bikin poster kayak buang sampah itu, terus isi udah, kalau berdua kan? Udah bisa maju? Yuk, ayo kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan. Untuk kelompok 1 didengarkan dan diberikan tanggapan nanti ya. Hasil dari kelompok 2-nya. Bisa bertanya nanti ya. Siapa utusannya? Desia. Ya, yang pertama apa tadi saja? Para siswa membuang sampah
sembarangan, ya. Terus solusinya, ya, siswa harus diberikan pemahaman bahwa membuang sampah sembarangan tidak baik dan kebersihan adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Kemudian ya, masalah air, ya. Masalah air. Siswa habis ngapa-ngapain di toilet suka lupa mematikan air. Itu namanya tidak hemat energi. Kalau sudah selesai di dalam ruangan, lupa mematikan listrik, mematikan lampu, ya. Kemudian apa tadi para warga ya suka merusak lingkungan dengan cara membakar sampah sembarang. Yang terjadi adalah mengganggu pernapasan manusia. Oke, kemudian satu-satu dulu. Ada tanggapan dari kelompok 1? Ada? Apa nanti di nomor 2? Ya, nomor 2. Tuliskan contoh etis dan tidak etis. Siapa? Please. Silakan please. Dengarkan ya kelompok 1. Satu, membuang sampah dengan benar. 2, merawat. Dan yang ketiga adalah menghemat energi. Kemudian nomor 3, buat solusi kreatif berdasarkan nilai iman Kristen. Yang tadi ya, yang itu udah jadi solusi tadi ya. Coba sebutkan karena tadi digabung di nomor 1. Ya, artinya adalah bahwa ketidakbersihan, ketidakmoral lingkungan itu adalah tidak disukai oleh Tuhan. Nah, kita bisa membuat poster-poster, ya. Kita bisa membuat juga poster-poster dengan berisikan firman Tuhan, misalnya di toilet, ya, dari kita sendiri dulu ya. Bisa juga kita kumpulkan di tembok kamar, ya, dan kita bisa lihat terus. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Mungkin kurang jelas? Ada? Kalau tidak ada, kita persilakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Oke, sekarang kelompok 1. Silakan maju. Oke, untuk yang pertama dulu, identifikasi permasalahan lingkungan di sekitar sekolah atau rumah. Ya, sampai silakan. Kemudian permasalahan lingkungan di sekitar sekolah. Identifikasi permasalahan yang ada di sekolah. Di sekolah itu kadang ada yang membuang sampah sembarangan, kadang di biopoli yang memang khusus tempat untuk menanggulangi daun-daun, tapi itu dibuat untuk jadi tempat sampah plastik. Kemudian juga kadang dibuang, kadang ditaruh di tanaman, dimasukin ke dalam pot-pot, disimpan ke dalam pot-pot tanaman itu. Kelompok 2 dengarkan ya. Nanti bisa mengajukan pertanyaannya, didengarkan dulu. Kemudian yang ada di rumah, itu kan rumah, itu ada juga membuat sampah kadang di got supaya mungkin mempercepat karena memang kadang jauh juga tempat sampahnya. Iya, benar. Ya. Dan Kadang buang di jalan juga ya. iya, kadang juga buang di jalanan supaya ya tidak buang di jalanan. Ya.
Nomor 2, tuliskan contoh etis dan tidak etis. Contoh etis, membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi air dan listrik, Membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi, listrik dan air, menanam dan merawat pohon di lingkungan atau di taman. Ya, bagus. Ya, sekarang solusinya. Solusi kreatifnya berdasarkan nilai iman Kristen. Apa? Menggunakan komunikasi yang mendukung kreativitas. Dalam hal ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi perkembangan pendidikan yang inklusif dan keterlibatan lingkungan. Bagaimana? Menggunakan komunikasi yang mendukung kreativitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi perkembangan pendidikan yang inklusif dan keterlibatan lingkungan. Bisa dijelaskan itu maksudnya seperti apa? Poster, membuat poster di tempat-tempat tertentu bahwa di sini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita juga bisa menyediakan tempat sampah, ya. Karena kadang-kadang orang itu membuang sampah sembarangan itu karena di situ tidak ada tempat pembuangan sampah, ya. Kemudian solusinya itu tadi, ya. Nah, anak-anak sebagai orang yang berpendidikan dan juga yang memiliki rohani yang baik, kita juga bisa menjadi teladannya. Solusi yang kreatif sangat sederhana, ya. Misalnya ada sampah di jalan atau di taman sekolah. Apa yang seharusnya anak-anak lakukan? Memungut sampah itu dan membuang di tempat sampah itu sebagai hal yang sederhana, ya, dalam tindakan. Sehingga dengan demikian orang lain melihat dan itu menjadi cerminan kita sebagai orang yang berpendidikan dan juga memiliki rohani yang sehat, yang baik, ya. Dari kelompok 2 ada pertanyaan? Ada? Silakan ditanya. Ada pertanyaan dari kelompok 2, ya? Apa konsekuensi jika manusia tidak menerapkan etika lingkungan dalam pengelolaan alam? Kurang jelas soalnya. Apa konsekuensi jika manusia tidak menerapkan etika lingkungan dalam pengelolaan alam? Apa tadi? Tesnya? Menerapkan etika lingkungan dalam pengelolaan alam. Tidak menerapkan. Oh, etika lingkungan. Tidak menerapkan etika lingkungan di dalam pengelolaan alam. Bisa dijawab? Jadi kalau memang kita tidak menerapkan yang namanya etika lingkungan, ya kita simpelnya tuh kalau kita buang sampah di borak selokan, ya kita kena dampak sendiri, itu banjir. Kalau kita juga kadang menebang pohon sembarangan, itu juga karena bisa juga bikin kadang longsor itu, dan itu bisa berikan dampak sendiri kepada kita. Itu tidak sesuai, walaupun bilangnya katanya harus melakukan yang ada di Alkitab dasarnya, tapi kalau emang nggak terapin, ya emang yang kita sendiri yang kena dampak kita sendiri. Ya. Bagaimana, puas? Apa masih ada pertanyaan lagi? Puas? Ya. Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk, terima kasih banyak, bagus sekali, ya.
Nah, jadi tadi anak-anak ini sudah menjawab ini ya. Perilaku etis dan tidak etis. Bagus sekali tadi jawabannya ya. Sesuai sekali ya. Bapak senang sekali tadi jawaban-jawaban kalian, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Berarti kalian sudah memahami ya, memahami materi kita pada hari ini. Nah, ini tadi yang kita sudah juga diskusikan ya, studi kasus yang sudah kita selesaikan, ya, 3 pertanyaan tadi itu dan juga yang diskusi kelas tadi. Nah, sekarang refleksi pribadinya. Ya. Anak-anak sekarang dari tadi yang sudah semua kita pelajari, bagaimana? Apakah kalian sudah menerapkan yang namanya beretika di dalam memelihara lingkungan? Atau ada yang lupa-lupa? Ada lupa? Ada lupa ya? Nah, kita adalah manusia, ya. Manusia dipanggil untuk memelihara ciptaan Tuhan, ya. Anak-anak sudah belajar tentang cara beretika di dalam memelihara lingkungan. Untuk itu, mulai hari ini Bapak harapkan anak-anak dapat menjadi teladan baik di sekolah maupun di rumah, di lingkungan rumah ya. Contoh kecil, kalau di rumah apa? Bangun pagi misalnya, bangun pagi, kalau bagusnya itu jangan langsung tanya makanan, tapi ambil sapu bantu ibu. Contoh kecil saja itu sederhana ya. Bisa dilakukan, bisa ya. Senang gak ibunya kalau kalian seperti itu? Pasti senang ya. Dan itu juga menandakan bahwa kita sebagai orang Kristen yang beriman. Ya, kalau di sekolah, contohnya apa? Seperti yang tadi Bapak katakan, misalnya ada sampah, itu memang bukan sampah jajan kita atau istilahnya, artinya bukan sampah kita, tapi sampah sembarangan di situ, entah siapa yang buang di jalan atau di luar kelas. Anak-anak bisa ambil, buang di tempat sampah, ya. Itu solusi kreatif sederhana ya yang bisa anak-anak lakukan untuk mencerminkan bahwa anak-anak adalah punya iman ya. Bisa dimengerti? Oke. Nah, ini membuat poster, nanti anak-anak berkelompok ya buat poster. Bisa diedit ya, pakai Canva atau apapun. Nanti dikirim dulu ya, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nanti kalian bahas bagaimana caranya ya. Nanti di grup dikirim ya. Oke? Poster untuk mengajak orang jangan bawa sampah sembarangan. Ya. Bisa nanti dicari di internet ya. Kalau juga menanam tanaman di sekitar rumah, ya. Bisa ya? Ada yang suka nanam tanaman? Nanti divideokan ya, atau difoto ya. Sudah punya tanaman di sekitar rumah, difoto, dikirim dulu ya. Oke? Oke. Nah, ini menjaga lingkungan adalah wujud iman dan kasih kepada Allah dan sesama. Karena hukum yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama ya. Jadi itu. Bisa kita baca bersama-sama? Itu satu ya. Mulai dari menjaga lingkungan. 1, 2, 3. Menjaga lingkungan, wujud iman dan kasih kepada Allah dan sesama. Oke, tepuk tangan semua. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada
sore hari ini kita tutup di dalam doa. Saya minta kepada Samuel untuk memimpin kita di dalam doa, mengakhiri kegiatan mari kita. Rasulullah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup sama kalian hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Samuel. Silakan duduk. Nah, anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar lagi seperti biasa ya.